Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Setelah kemarin Wong Anime membahas Lord Gobta, banyak dari kalian ingin kalau Wong Anime membahas mengenai Gabiru-sama. Jadi pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas seluruh kemampuan Gabiru-sama dari awal hingga akhir setelah dia menjadi Raja Iblis Sejati. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Namun sebelum kita menjelajah lebih jauh dan melis semua kemampuan dari Gabiru, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang sekarang masih belum subscribe nih, supaya silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Karena bukan cuma Tensura, Wong Anime juga akan membuat video mengenai konten-konten menarik lainnya di channel ini. Nah, bagi yang udah, Wong Anime haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mempercayai Wong Anime hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke videonya. Gabiru adalah salah satu bawahan paling jenius Rimuru. Dia awalnya adalah antagonis Rimuru dikarenakan sikapnya yang bikin Rimuru pengen lempar parang ke dia, dan Benimaru yang dengan senyum mempesonanya pengen anyutin dia ke sungai di awal-awal pertemuan mereka. Tapi setelah Gabiru tobat, dia akhirnya ketempes dan pada akhirnya menjadi salah satu bawahan Rimuru yang paling setia. Nah, Gabiru ini merupakan salah satu bawahan Rimuru yang paling berbakat. Makanya dia dimasukkan ke dalam 12 Chaos Guardian Lord-nya Rimuru. Walaupun di awal-awal dia berhasil dihajar Lord Gobta, tapi sebenarnya bakatnya jauh lebih besar. Cuma karena arogan saja dia berhasil dikalahkan. Berikut ini Wong Anime sudah menyusun daftar kemampuan dari Gabiru-sama. Pertama, Vortex Crash. Vortex Crash adalah kemampuan serangan area milik Gabiru. Kemampuan Vortex Crash ini adalah kemampuan yang menggabungkan antara kemampuan tombak tingkat tinggi milik Gabiru dengan kemampuan elemen air yang berasal dari Vortex Spear. Kemampuan ini membuat Gabiru mampu mengeluarkan gelombang air yang pada akhirnya akan menyapu seluruh musuh yang ada di hadapannya. 2. Dark Spirit Magic. Berbeda dengan makhluk lainnya di dunia Tensura yang pada umumnya menggunakan magic fuel untuk melakukan sihir, Gabiru menggunakan sihir roh atau spiritual magic sama seperti para Serei atau roh. Dengan kata lain, Gabiru tidak akan bisa dikungkung menggunakan anti magic area dikarenakan dia menggunakan sumber energi yang berbeda ketika melakukan sihir. Dan berbeda dengan spirit magic yang umumnya memiliki kedekatan dengan atribut holy, sihirnya Gabiru adalah sihir elemental atau sihir perusak. 3. King of Mind atau Psychology King Mood Maker. King of Mind adalah merupakan ultimate gift milik Gabiru. Skill ini merupakan skill yang menurut Rimuru merupakan masterpiece dari Chill. Saking overpowernya, Rimuru menganggap kalau skill ini justru diberikan pada Diablo, maka skill ini akan benar-benar broken luar biasa. Skill ini berfokus untuk merubah takdir seseorang, sehingga bahkan bisa meloloskan orang yang memiliki skill ini dari ajal sekalipun. Gabiru pertama kali memakai teknik ini di invasi gelombang kedua kekaisaran melawan Barago sang naga biru yang sebelumnya berada di atas angin. Namun kemudian takdir menunjukkan nasib kejam pada Barago dan Gabiru pun berhasil membunuhnya. Subset skill dari King of Mind ini adalah Thought Acceleration, Change Destiny, Unexpected Effects, Spatial Manipulation, dan Multilayer Barrier. Dan seperti yang kita lihat, fokus dari subset skill ini adalah Change Destiny atau Fate Change dan Unexpected Effects yang merupakan kemampuan untuk merubah nasib. Sehingga bisa dibilang Gabiru sangat beruntung memiliki skill ini. Sayangnya skill ini hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehari sehingga memiliki pembatasan di dalam pertarungan. Selanjutnya ada Magic Sense. Magic Sense adalah kemampuan untuk merasakan magicule dan melihat sekeliling menggunakan persepsi tersebut. Menggunakan extra skill ini, Gabiru bisa melihat 360 derajat. Sayangnya skill ini memiliki derajat yang jauh lebih rendah dari Universal Perception yang umumnya dimiliki Raja Iblis Sejati tingkat atas, seperti misalnya para iblis primordial yang bisa mendeteksi jarak musuh yang mendekat dari jarak ratusan meter. 5. Super Sense. Super Sense pada dasarnya menunjukkan bahwa Gabiru memiliki kemampuan yang tinggi ketika membicarakan jarak dan intensitas indera. Dengan kata lain, dia bisa melihat dengan jarak yang jauh melebihi jarak penglihatan normal, penciuman yang lebih tajam dari makhluk normal, dan indera pendengaran yang jauh lebih tajam pula. Keseluruh hal ini kurang lebih bisa menutupi kekurangan jarak dan radius dari skill Magic Sense yang tidak memiliki radius seluas Universal Perception. 6. Dragon Scaled Armor.
Dragon Scale Armor pada dasarnya adalah salah satu kemampuan paling hebat dari Gabiru dan para Hiryu yang merupakan para bawahan Gabiru. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mampu membuat mereka bertransformasi ke dalam wujud naga, memperkuat fisiknya sehingga hampir kebal atas serangan fisik dan serangan sihir, dan meningkatkan kekuatan fisiknya hingga berkali-kali lipat. Kemampuan transformasi dari Dragon Scale Armor ini membuat mereka menjadi naga dan bahkan EP-nya naik hingga 1 juta dalam wujud ini. Dalam wujud ini, Dragonite biasa bahkan bisa menghancurkan beberapa kapal perang sekaligus. Gabiru saat dalam wujudnya ini bahkan dianggap oleh para tentara Kekaisaran Timur sebagai Veldora dikarenakan perubahannya yang terbilang megah. Selanjutnya ada Black Breath of Inflammation. Kalian mungkin pernah melihat kalau dalam serangan balik Falmouth, tiba-tiba para Dragonite bisa menyemburkan serangan api dan membakar tenda-tenda perkemahan tentara Gereja Suci Barat. Sebenarnya peristiwa ini tidaklah terlalu mengesankan. Gabiru bisa melakukan jauh yang lebih luar biasa. Mengingat soul koridornya yang terhubung dengan kuat dengan Rimuru, maka dia bisa menggunakan Black Flame atau api hitam yang tidak bisa dipadamkan dan menyemburkannya dengan menggunakan mulutnya. 8. Black Thunder Breath. Black Thunder Breath adalah kemampuan lainnya dari Gabiru yang menunjukkan sifat alami dan naturalnya sebagai Dragonite yang bisa melakukan breath atau serangan semburan elemen dari mulutnya. Sekali lagi, berbeda dengan Dragonite biasa yang hanya bisa melakukan semburan elemen normal, Gabiru bisa melakukan semburan petir hitam. Dan ini tentu saja membuatnya sangat berbeda dengan Dragonite kebanyakan. Nomor 9 dan terakhir ada Pain Nullification. Pada dasarnya, ketika membicarakan ketahanan tubuh, maka Gabiru hanya memiliki tingkatan setingkat resistensi. Jadi hampir tidak ada yang imun kecuali hanya satu, yaitu Pain Nullification atau penghapusan rasa sakit. Pain Nullification ini pada dasarnya mampu membuat Gabiru memiliki ketahanan atas sihir-sihir atau skill-skill yang bersifat manipulasi mental dan pikiran yang umumnya menargetkan tubuh spiritual. Walaupun begitu, skill ini tetap bisa dinonaktifkan, seperti yang terjadi pada Rimuru dalam pertarungannya dengan Hinata, di mana Hinata menggunakan Dead End Rainbow yang langsung menyerang tubuh spiritual dari targetnya, sehingga Pain Nullification dari Rimuru berhasil dinonaktifkan. Baiklah semuanya, itulah daftar seluruh skill dan kemampuan Gabiru yang sejauh ini bisa Wong Anime temukan di light novelnya. Apakah kalian setuju dengan list ini atau ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, silahkan untuk tambahkan skill-skill tersebut di komentar di bawah. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri videonya. Kalau kalian ingin menonton video lainnya, seperti misalnya daftar skill, kemampuan, senjata, dan perlengkapan yang dimiliki oleh Sakaguchi Hinata, maka kalian bisa melihat video di samping ini.